Lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham GOOD atau PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Ya, ini sahamnya ini dalam bahasa Inggris ini artinya good, baik ya. Ya, ini semoga saja perusahaannya baik juga. Untuk direktur utamanya ada Hardianto Atmaja, lalu ada direkturnya yaitu Robert Chandra Kelana Ajile. Ajile apa nih? Ajie ya. Lama kantor di Jamintaro Raya 010A Kebayoran Lama Utara di Jakarta. Seperti biasa kita lihat apa yang bisa kalian temukan di laporan tahunan 2023 yang sudah keluar ini. Kita lihat di sini nilainya dalam apa? Nilainya ini dalam satuan penuh dan kemudian dalam bentuk rupiah. Kita lihat kas dan setara kasnya ini tampaknya agak meningkat ya, dari 1 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Lalu ada piutang usaha. Piutang usaha ini tampaknya yang pihak berelasi agak berkurang, cukup bagus. 73 miliaran menjadi 62 miliaran. Lalu ada pihak ketiga 634 miliaran menjadi 740 miliaran. Artinya ini meningkat ya. Ini artinya meningkat semua karena penjualan meningkat ya. Untuk piutang lain-lain kita lihat di sini tampaknya agak berkurang juga. Lalu ada total aset lancarnya. Aset lancar dari 3,1 triliunan sekarang menjadi 3,3 triliunan. Untuk aset tidak lancar dari 4,1 triliunan menurun sedikit menjadi 4,102 triliunan. Total asetnya meningkat dari 7,3 triliunan menjadi 7,4 triliunan. Lalu kita lihat di sini ada utang usaha. Utang usaha pihak berelasi meningkat sedikit, tapi pihak ketiga berkurang. Wah, ini kayaknya agak cukup bagus ya. Utang lain-lain pihak berelasi di sini berkurang, kemudian pihak ketiga pun berkurang. Untuk total hutang jangka pendeknya dari 1,835 menjadi 1,872. Mengapa? Karena utang banknya meningkat. Kita lihat tadi akrual meningkat, lalu ada utang bank dari yang jangka panjang itu ya. Yang jangka panjang udah 1 tahun, jadi menjadi jangka pendek meningkat juga dari 169 miliaran menjadi 289 miliaran. Lalu kita lihat total hutang jangka pendek. Tadi kan ada yang bagian sudah jadi jangka pendek, sekarang jangka panjang ada yang berkurang ya. Dari 2,1 triliunan sekarang menjadi 1,6 triliunan. Nah, jadi total hutangnya pun berkurang menjadi 3,5 gitu ya. Ini cukup bagus sebenarnya. Kita lihat di sini jumlah ekuitas pun meningkat. Jadi liabilitas berkurang, ekuitas meningkat, sangat bagus. Ekuitas dari 3,3 triliunan menjadi 3,9 triliunan. Bahkan kepala pemilik entitas itu hampir sama lah ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini agak cukup bagus ya. Penjualan bersih, wah ini meningkat sedikit dari 10,51 triliunan menjadi 10,54 triliunan. Beban pokok penjualan kita lihat di sini ya. Ketika dia meningkat sedikit, bahkan dia bisa mengurangi beban pokok penjualan. Ini cukup bagus kalau kita bilang laba brutonya pun meningkat dari 2,6 triliunan menjadi 2,8 triliunan. Untuk beban penjualan nggak gitu banyak, nggak gitu meningkat dari 1,3 jadi 1,4 triliunan. Kita lihat di sini ada penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya ini agak berkurang, penghasilan keuangan meningkat sedikit dari 15 miliaran menjadi 30 miliaran, tapi ini yang kita lihat biaya keuangannya besar sekali dari 156 miliaran menjadi 165 miliaran. Laba tahun berjalan setidaknya meningkat ya dari 521 miliaran menjadi 601 miliaran. Hal ini menandakan ada peningkatan laba, penjualannya meningkat, mereka bisa jaga bebannya. Ini cukup bagus sebenarnya. Untuk laba kepada entitas itu bahkan ada 580 miliaran. Sebenarnya kalau kita bilang ini saya cukup bagus ya. Lalu ada penerimaan dari pelanggan. Kita lihat dari 10,413 triliunan menjadi 10,450 triliunan. Baru ada pembayaran kepada pemasok 8,2 triliunan menjadi 8 triliunan. Pembayaran kepada karyawan ini sedikit meningkat karena namanya karyawan ya, gaji seharusnya setiap tahun ada peningkatan. Untuk arus kas kepada investasi kita lihat bahkan ini pun meningkat cukup luar biasa. Pendanaan meningkat karena pinjaman lebih banyak, pinjaman agak banyak ya. Dan sebenarnya menurut kami
itu pinjaman kalau meningkat terus itu lama-lama jadi beban. Kalau misalnya produksinya itu penjualan barangnya itu tidak setara dengan peningkatan biaya keuangannya, itu kan sama aja namanya. Nah, di sini ada kepemilikan entitas anak dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini ada peningkatan di Sinar Niaga Sejahtera, kemudian ini ada komisarisnya juga ada disebutkan. Komisaris utama Sudame Agung Waspodo Sunjoto. Wah, ini agak panjang ya ini ya, komisaris utamanya. Lalu direktur utama ada Hardianto Atmaja, direktur Robert Chandra Kelana Aceh. Wah, ini Aceh juga ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya cukup bagus sih. Kayaknya direkturnya pun ada penambahannya. Dulu gak ada Swadin, sekarang ada Swadin. Dulu kayaknya ini kayak pengganti Rudy ya kayaknya. Nah, di sini ada dikatakan jumlah karyawannya. Nah, dari 8.500-an orang menjadi 8.300 orang. Dan entah kenapa kami lihat rata-rata perusahaannya itu jumlah karyawannya agak menurun ya. Entah karena kinerjanya lagi gak gitu bagus untuk situasi bisnis atau gimana ya. Tapi memang kita lihat ada pengurangan, entah karena pengurangan manajer tetap atau gimana. Nanti kita lihatlah ke depannya gimana, tahun depan gimana. Mantau tahun depan trennya peningkatan ekonomi luar biasa ya. Nah, kalau yang ini kita skip. Nah, ini sudah keluar ini kas dan setara kas. Kita lihat tahun lalu kasnya itu ada 34 miliaran, sekarang 37 miliar yang cash on hand ya, cash yang di tangan. Kas para bank juga terlihat peningkatan dari 1,038 menjadi 1,079. Berarti kan ada peningkatan. Ini ada rupiah juga 34 miliaran menjadi 36 miliaran. Euro kayaknya euro meningkat cukup banyak ya, dari 179 juta menjadi 300-an jutaan, tapi paling banyak mereka memang simpan rupiah. Namanya di negara Indonesia lah ya. Ini ada USD 39 jutaan menjadi 83 jutaan itu di cash on hand. Nah, itu yang di tangan. Kemudian ada rupiah pada bank. Ini cukup banyak di peningkatannya. Bank Negara Indonesia, padahal beberapa saat lalu kami sering menemukan yang Bank Permata, lalu ada Bank Mandiri. Tapi sekarang ini Bank Nasional Indonesia, Bank Negara Indonesia ya, dari 255 miliar menjadi 600 miliar, peningkatan cukup besar. Ada USD, mereka tak apa yang di mana? Wah, di Bank Negara Indonesia lagi, di Bank BNI lagi. Lalu ada BAT, di DBS Bank paling banyak, tapi mereka ada di Bank of Ayudhya Public Company Limited, ada Krungsri. Wah, ini hanya ada di Krungsri. Ini tapi dia ada pengurangan. Dia paling banyak tadi di DBS, mungkin lebih gampang ya. Kas dan setara kas kita lihat piutangnya, piutang usaha yang pihak berelasi 70 miliaran jadi 62 miliaran. Kalau yang untuk mata uang udah gak ada. Yang pihak ketiga dari 6 totalnya ya 600-an miliaran jadi 700-an miliaran. Tapi kalau kita lihat di sini baru jatuh tempo ini banyak loh. Artinya yang lebih dari 3 bulan cuma hanya sekitar 2 miliaran. Walaupun tadi kita lihat itu piutangnya itu jumlahnya banyak, tapi itu semua berarti apa? Cash flow-nya bagus berarti. Walaupun dia banyak itu dikarenakan penjualannya, bukan dikarenakan nggak ada yang mau bayar. Nah, bisa itu kalau kita lihat lah ya. Saya nggak tahu juga lah ya namanya di lapangan itu gimana ya. Lalu ada persediaan di sini. Ini lalu ada persediaan, kemudian ada perpajakan. Ini di sini ada aset tetap, ini bisa dilihat di sini aset tetapnya. Nah, aset tetap ada penambahan, ada pengurangan dan lain-lain. Bisa dilihat ya. Paling banyak masih di mesin dan peralatan.
Tapi misalnya kalau ada yang rajin ya, kalau misalnya ada yang rajin itu bisa tarik loh aset tetapnya dari 5 hingga 10 tahun sebelumnya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya aset tetapnya itu memang bertambah atau gimana ya. Nah itu sebenarnya kita bisa selidiki kalau mau kita bilang ya. Penyataan saham langsung. Kita lihat ada PT Garuda Elang Nusantara. Kepemilikannya kayak sama-sama aja gitu ya. Goodwill dan merek. Nah, ini ada pinjaman bank jangka pendek, ada yang jangka panjang. Tapi yang untuk 2023 jangka pendek gak ada lah ya. Ini jangka panjang semua, tapi karena jangka panjang pun lama-lama jadi jangka pendek. Kita lihat dari 213 miliaran menjadi 300 miliaran jangka pendek. Wah ini pun sangat ibaratnya ada juga lah ya. Ini pinjamannya. Ini ada pinjaman lebih 1 tahun dan lain-lain. Kalau ini yang akrual. Sudah pernah kita jelaskan yang akrual itu gimana lah ya di video-video sebelumnya. Nah, ini ekuitas kita lihat. Paling banyak dipegang oleh apa? HSBC, CMB, SA, Home Food. Wah, ini 30%-an. PT Tudung Putra Putri Jaya 18%-an, sisanya 7%-an, 5%-an, 4%-an. Ini kayak perusahaan bagus, sebutnya banyak yang mau pegang. Ini ada sudah Manik Agung Waspodo Santuju, Rahaju, dan lain-lain. Dan tampaknya kalau kita lihat kayaknya ada apa ya? Ada perubahan kepemilikan saham lah ya. Tapi entah mengapa kami lihat jika terlalu banyak pemegang saham yang besarnya itu kayak agak lebih sulit ambil keputusan. Tapi misalnya kalau satu aja kan kita tinggal lihat yang satu itu ya, pemegang saham terbesar itu bagus atau enggak. Nah misalnya kalau bagus ya berarti lebih bisa bagus atau gimana gitu ya. Ini ada beban umum dan administrasi, kita lihat. Ini penelitian dan pengembangan bahkan meningkat nih. Dari 10,1 miliar menjadi 10,4 miliaran. Perlengkapan umum oke, meningkat. Biaya pelatihan dan sebenarnya meningkat 3 kali, hampir 3 kali lipat. Ini kemudian 2 kali lipat gitu lah ya. 2,9 miliaran menjadi 6 miliaran. Ini berarti perusahaannya ini cukup apa ya, memiliki keinginan untuk berkembang ya mungkin ya. Karena kita lihat biaya pelatihan dan seminar aja meningkat nilainya hingga segitunya. Tenaga ahli dan manajer bahkan meningkat dari 53 miliar menjadi 70 miliaran. Nah ini mereka ada kasih ini. Mereka pemain dapat laba dari mana? Dari makanan dalam kemasan. Jual makanan dalam kemasan dapat untung besar. Oh, kita lihat dari apa? Penjualnya 9 triliunan dapat 2,7 triliunan. Bahkan untuk yang penjualan apa minuman cuma dapat miliaran lah gitu lah ya. Ini informasi segmen ini yang 2022, tadi kan 2023 dapat ratusan miliaran gitu lah ya. Baiklah itu saya ada kami, sekian dan terima kasih, saya investasi.